Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Kartika dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo kelas 1A, akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Latar belakang. Di Indonesia, penyakit TBC masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat dengan jumlah penderita terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Pasien TBC di Indonesia diperkirakan sekitar 10% dari total jumlah pasien TB di dunia. Pada tahun 2004, terdapat 539.000 kasus baru dengan angka kematian 101.000 orang setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyakit ini tergolong penyakit mematikan ketiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan. Depkes RI tahun 2006. Setiap tahun diperkirakan 9 juta kasus TB baru dan 2 juta antaranya meninggal. Dari 9 juta kasus baru TB di dunia, 1 juta adalah anak usia kurang dari 15 tahun. Dari seluruh kasus anak dengan TB, 75% didapatkan di 22 negara dengan beban TB tinggi. Dilaporkan dari berbagai negara, persentase semua kasus TB pada anak berkisar antara 3% sampai lebih dari 25%. WHO tahun 2006. 2. Pengertian TBC. TBC atau tuberkulosis yang biasanya dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TBC biasanya menimbulkan gejala batuk yang berlangsung lama atau lebih dari 3 minggu. Biasanya disertai dahak dan terkadang mengeluarkan darah. TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan melalui percikan ludah dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, ataupun bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang dengan kekebalan tubuh yang rendah, misalnya penderita HIV. 3. Penyebab tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh infeksi kuman dengan nama yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman atau bakteri ini menyebar di udara melalui percikan ludah penderita, misalnya saat berbicara, batuk, ataupun bersin. Meski demikian, penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan cukup lama dengan penderita, tidak semudah penyakit flu atau penularan penyakit flu. Makin lama seorang berinteraksi dengan penderita TBC, semakin tinggi resiko untuk tertular, misalnya anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC atau dengan penderita TBC. Pada penderita TBC yang tidak menimbulkan gejala atau TBC laten, kuman TBC tetap tinggal di dalam tubuhnya. Kuman TBC dapat berkembang menjadi aktif apabila daya tahan tubuhnya melemah, seperti pada penyakit AIDS. Namun, TBC laten tidak menular. Seperti telah dikatakan sebelumnya, penularan TBC tidak semudah penularan flu, sehingga Anda tidak akan tertular TBC jika hanya sekedar berjabat tangan dengan penderita TBC. 4. Cara penularan TBC. Saat batuk atau bersin, penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Bakteri TB dapat berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan lembab. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan yang dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Orang yang beresiko tinggi terkena penularan penyakit TB adalah mereka yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita TBC. Meski demikian, pada dasarnya penularan TBC tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semua orang yang menghirup udara yang mengandung bakteri TB akan langsung menderita TBC. Pada kebanyakan kasus, bakteri yang terhirup ini akan terdiam di paru-paru tanpa menimbulkan penyakit atau menginfeksi orang lain. Bakteri tetap ada di dalam tubuh sambil menunggu saat yang tepat untuk menginfeksi, yaitu saat daya tahan tubuh sedang lemah. 5. Gejala penyakit TBC atau tuberkulosis. Gejala TBC biasanya batuk, nafsu makan menghilang, berkeringat dingin pada malam hari, kurang berenergi, batuk berdarah, dan biasanya batuk berdahak yang berlangsung lama sekitar lebih dari atau sama dengan 21 hari. Ketika kekebalan tubuh gagal melawan dan melindungi dari serangan TBC karena sistem kekebalan tubuh seringkali juga berfluktuatif dengan cepat karena berbagai faktor. Dan biasanya meski sudah diberantas oleh sistem kekebalan tubuh, basil ini juga bisa tetap saja aktif
Nah, kondisi inilah yang disebut dengan TBC laten. Itu bila hasil TBC ini berkembang hingga menyebabkan kerusakan pada paru-paru, maka selanjutnya akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan tuberkulosis aktif. Cara pencegahan tuberkulosis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerima vaksin BCG. Di Indonesia, vaksin ini termasuk daftar vaksin wajib yang diberikan pada bayi sebelum umur 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin ini apabila di dalam anggota keluarganya terdapat yang menderita TBC. TBC juga dapat dicegah dengan hal yang sederhana, yaitu dengan cara memakai masker apabila berada di banyak kerumunan atau sedang berinteraksi dengan penderita TBC. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan pada seseorang yang tinggal serumah. Yang pertama, tutupi mulut saat berbicara, batuk, ataupun bersin. Yang kedua, jangan pernah membuang ludah ataupun dahak secara sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang Anda derita tidak lagi menular. 7. Pengobatan penyakit TBC. Penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal apabila penderita mengikuti saran dari dokter. Obat yang diminum merupakan kombinasi dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Sama seperti semua obat TBC juga memiliki efek samping, antara lain warna urin yang kemerahan, menurunnya efektivitas pil KB suntik atau susuk, gangguan penglihatan, gangguan saraf, dan gangguan fungsi hati. Karena efek samping yang mungkin terjadi, kombinasi obat dan dosisnya bisa berbeda pada beberapa kasus spesial, misalnya pada anak dan ibu hamil. Untuk penderita yang sudah kebal dan dengan kombinasi obat tersebut akan menjalani pengobatan dengan kombinasi obat yang lebih banyak dan lebih lama. Lama pengobatan dapat mencapai 18 bulan atau sampai dengan 24 bulan. Selama pengobatan, penderita harus rutin menjalani pemeriksaan dahak untuk memantau keberhasilannya. 8. Kesimpulan. TBC atau tuberkulosis yang dikenal juga dengan TB adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC biasanya menimbulkan gejala batuk yang berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. TBC dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Apabila sudah mengalami atau merasakan gejala-gejala TBC, segeralah periksakan diri ke dokter. Prinsip utama pengobatan TBC adalah patuh untuk meminum obat selama jangka waktu yang ditentukan oleh dokter minimal 6 bulan. Apabila berhenti sebelum waktu yang ditentukan, penyakit TBC berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Jika hal ini terjadi, maka penyakit ini akan berbahaya dan sulit diobati.